Hai, welcome to my channel Pepi the Cross Teacher. Kali ini aku mau ngajak kalian mengetahui alat dan bahan kristik. Tapi jangan lupa ya, share, like, dan subscribe dulu. Thank you. Jadi untuk mengkristik kalian bisa lihat ada beberapa bahan dan alat yang harus dimiliki. Kenapa kok aku tiba-tiba bikin 101? Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini sedang mempertimbangkan buat mengerjakan sesuatu yang baru karena lagi work from home atau study from home. Nah, kristik adalah salah satu aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan kalau kalian udah memulainya, kemungkinan kalian akan kecanduan. Jadi dan bahan-bahannya semuanya bisa kalian beli online. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian tidak bisa mendapatkan bahan-bahan yang aku sebutin di sini. Nah, bahan yang terutama dari suatu kristik itu tentu saja benang, karena ini adalah karya sulam. Nah, benang sekarang ini sudah macem-macem banget gitu ya. Dan benang yang aku tunjukin ini adalah benang katun, jenisnya benang katun. Dan bentuknya ini seperti ini, kita sebutnya adalah satu skein. Skein ya, S-K-E-I-N. Kebetulan mereknya adalah JMC. Jadi ada banyak merek benang, ada JMC, DMC, dan Anchor. Kemudian masih banyak lagi merek lokal dan ada merek China lainnya gitu. Nah, kebetulan yang saya punya ini JMC nomor 995. Ada kode 8-nya, itu biasanya dipakai kode JMC yang terbitan lama gitu ya, yang produksi lama. Yang produksi baru sekarang nomor 8 jadi 6. Oke, itu tadi benang JMC. Selanjutnya ini adalah benang DMJ. Nomornya 310. 310 itu nomor hitam ya. Kalau kalian lihat DMC nggak ada angka 8 atau 6 di depannya, karena memang ini aslinya begitu. Lalu benang DMC ini produksinya dari Perancis kalau nggak salah. Yes, kayaknya dari Perancis. Kemudian dia tapi yang ini khusus diedarkan di luar Europe ya. Nah, ini adalah benang DMC 100% cotton. Oke, dan ini juga satu skein. Nah, benang-benang ini warnanya ada banyak banget, dan untuk itu kalian perlu memulai bikin polanya. Memulai kristiknya. Nah, ini adalah kain yang kita pakai untuk kristik modern, yaitu kain Aida. Kainnya bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong, tapi beda dengan streaming. Dan ini kain Aida ini ada CT-nya. CT itu adalah count. Jadi kain ini count itu count itu menunjukkan bahwa dalam 1 inci kayak 14 CT, artinya dalam 1 inci itu terdapat 14 lubang gitu. Semakin besar countnya 18 misalkan, berarti dalam 1 inci ada 18 lubang, yang artinya semakin sempit, maksudnya semakin banyak lubangnya. Nah, ini kalau kalian lihat 14 CT dari angka 1 itu ya, berarti ada 14 lubang mulai dari ujung sampai ke angka 1-nya. Oke, jadi ini ada penggarisnya, memang bentuknya seperti itu, dan bisa kalian peroleh di mana-mana, di download juga bisa. Itu semakin besar, kayak saya tadi bilang, semakin besar CT berarti semakin rapat gitu, semakin rapat jarak antar lubang. Itu berarti tingkat kesulitannya juga semakin banyak. Nah, selain kain ini tadi, itu ada juga, nah di belakang itu ada kain. Ini juga kainnya namanya kain Aida ya teman-teman. Kain Aida ini yang warna biru tua. Nah, warnanya biru tua, ini juga 14 CT, tapi sudah dipasang di loopnya ya, di hoopnya, di hoopnya.
atau kalau orang yang biasa bikin sulam itu disebut juga pemindangan. Nah, selanjutnya benang tadi, benang yang dalam satu skein itu bisa dipasang di barang ini ya, namanya bobin. Bobin ini dipakai untuk menggulung benang-benang itu supaya lebih gampang ngambilnya juga. Nah, kalau udah digulung bentuknya itu ini ada jarum. Bentuknya itu adalah seperti ini. Kebetulan ini adalah benang nomor 740. Ya, saya biasa nulisin itu di bagian atas bobin, tapi akhir-akhir ini juga suka copot, jadi seringnya akhirnya saya isolasi lagi dengannya. Itu nomor 321. Selain itu kita tentu saja butuh gunting, tapi gunting apapun bisa lah, nggak harus gunting yang seperti ini ya. Ini bentuknya crane, bangau. Kalau gunting yang kayak gini harganya sekitar 50 ribuan. Mungkin ada yang lebih murah bahkan di toko online lain. Kemudian yang terutama tentu saja jarum. Jarum yang ini jarum DMC yang saya pakai. Nah, jarum ada banyak banget mereknya dan kalian bisa pilih yang paling kalian suka. Saya ini baru pertama sih nyoba DMC, sebelumnya pakai jarum dari Kit, dan ternyata DMC agak nggak tahu ya, saya rasa lubangnya agak gimana gitu. Nah, ini ada nomor-nomornya, dan nomor 26 kebetulan pas buat cross stitch. DMC ini juga masih diimpor jarumnya, dan cukup kuat juga. Nah, akhirnya kita udah lihat ya semua bahan-bahan itu tadi. Teman-teman pasti udah punya bayangan kira-kira yang dibutuhkan gitu. Nah, tentu saja itu semua bisa dibanding-bandingin harganya di toko online. Nah, ini kita akan mulai untuk mengerjakan benang, dan nah ini ada satu benda tadi saya belum sempat cerita, namanya mata nenek atau granny's eyes mungkin bahasa Inggrisnya ya, kami sebutnya sih mata nenek. Nah, mata nenek ini fungsinya untuk membantu memasukkan benang. Boleh aja sih ada yang tipe liker ya, suka jilat ujung benang terus buat memudahkan dia masuk, dan gak ada salahnya juga. Tapi saya cenderung pakai ini gitu karena pengen mengurangi juga kontraksi otot mata gitu ya untuk memasukkan itu tadi. Oke, benang, gunting, mata nenek, dan kain semuanya sudah siap. Artinya teman-teman sudah siap semua ya. Bobin nggak harus punya, pemidangan itu kalau butuh kain yang lebar begitu. Khusus untuk kain yang lebar, kita akan memulai. Nah, ini dari polanya Anna Field yang judulnya Sand, Sea, and Cross Stitch. Jadi ini buku ya, bentuknya buku pattern, tapi kalian gak perlu beli buku pattern juga gak apa-apa, beli kit juga oke aja gitu. Gimana? Udah siap ya? Kita akan coba. Nah, kita pilih dulu. Waduh, ini kok agak tricky banget sih masangnya. Akan coba bikin sebagian dari ikan itu ya, ikannya tadi. Yuk kita coba dari sana tadi. Kita potong ini benang sepanjang kira-kira 90 cm atau kira-kira satu bentangan lengan masing-masing ya, karena ini menentukan juga kita nyaman atau enggak nanti waktu mengkristiknya. Lalu mereka ini punya beberapa, jadi dalam satu strand tadi, dalam satu gulungan benang ini itu terdapat 6 strand, tapi ini udah saya ambil satu, terdapat 6 strand, dan akan kita ambil satu untuk sekali
Ada juga sih pola-pola tertentu yang mintanya lebih dari satu. Nah, pola yang akan kita kerjakan ini sebenarnya meminta 2. Nah, kalau meminta 2, maka ya kita bagi 2, ini kita pakai. Lalu seperti saya tadi bilang, kita akan coba memasukkan benang menggunakan loop nota nenek ya, seperti ini. Oke, kita lepaskan. Oke, lalu kita ambil kainnya, kain Aida yang mau kita gunakan. Kita akan mulai di satu titik ini ya. Oke, kita mulai, kita ambil, lalu kita masukkan seperti ini. Oke, kita lihat belakangnya, kita tarik terus. Lalu ada hooknya ya, kita masukkan. Oke, dia terikat. Nah, ini namanya half stitch ya. Oke, kemudian untuk menjadikan dia full stitch kita masukkan. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas, lalu dari kanan bawah kita tarik ke kiri atas. Oke, we have full stitch. Nah, ada juga cara kita langsung bikin beberapa gitu ya, sebaris half stitch, lalu kita lanjutkan dengan full stitch. Kita coba ya di sebelahnya ini. Setelah masuk 3, lalu kita balikin, lalu kita kembali ke sini. 1, 2, dan 3. Oke, gimana tampangnya belakangnya? Belakangnya adalah seperti ini. Sorry ya, kalau kamu bikin yang segaris kayak tadi, itu akan lebih rapi dari belakang. Oke, lalu kita akan lanjutkan membuat ikan kita ini. Sekarang kita mau lihat polanya.
Oke ya, gampang banget ya. Kita sekarang lagi mengkristik yang bagian atas ini. Jadi ini. Oke. Oh iya, kalau mengkristik nggak perlu kalian tarik terlalu kuat, karena kalau ditarik terlalu kuat dia akan gepeng. Nah, kita pinginnya kristik itu kayak roti gitu loh, menul-menul gitu ya. Nah, kadang juga ada yang sukanya karena saking sukanya sama yang biar kelihatan menul-menul itu tadi, itu kita pakai nggak hanya 2 strand tapi sampai 3 strand gitu. Nah, kesannya jadi sangat padat gitu ya. Tapi jangan salah, benangnya masuknya juga akan lebih sulit. Yuk kita coba lanjutin. Kadang tuh kita suka salah-salah masukinnya ke bolongan yang nggak tepat gitu ya, di sela-selanya, dan akibatnya keristikan kita jadi nggak rapi. Oh iya, kalian gimana nih? Yang sekarang udah mulai kepingin belum? Kalau mulai kepingin, beli aja kit online. Jadi udah ada segala macam tadi. Pakai gunting juga pakai gunting biasa bisa, nggak usah gunting yang model bangau kayak itu tadi. Emang sih lebih lucu dan ujungnya lebih tajam ya. Tapi kalau cuma buat memulai sih pakai gunting biasa nggak ada masalah. Beli aja online. Karena yang jualan juga banyak. Terus kalau menurut saya sih benang sebenarnya lumayan pengaruh ya. Beberapa waktu yang lalu saya nyobain benang pakai nyobain kit yang benangnya itu benang ancor itu loh tulisannya. Nah, ternyata benang ancor ini waduh enak banget. Jadi kalau benang DMC apalagi CMC, kebetulan yang saya pakai ini yang CMC ya, itu keras agak seret gitu ya di saat masuk ke sela-sela kain. Tapi yang namanya anchor ini masuknya gampang banget gitu ya. Mungkin kombinasi antara benangnya sama bahan kainnya juga, karena Aida juga macam-macam. Mungkin itu Aida yang bagus ya, kayaknya sih Swigart. Jadi Swigart itu Aida yang teroke. Nah, ini kita lobangin satu karena itu tempatnya matanya si ikan. Kayaknya saya salah baca pola deh, tapi ya udahlah. Kayaknya saya harus nambahin satu di sana nanti. Oh ya, kalau salah baca pola nggak usah panik duluan gitu ya.
aja kalau memang warnanya maksudnya kalau secara logika dia nggak merusak pattern banget ya udah biarin aja. Oke, nah saya belajar ini dulu pertama kali itu dari tutorial, tapi yang saya paling suka itu adalah blog. Nah kebetulan blognya ini yang bikin adalah salah satu anak insomnia gitu. Nah kalian silakan aja nanti visit blognya, namanya Sinta. Sekarang dia lagi ada di Malang nih ya, walaupun dia insomnia tapi dia setelah menikah itu, nah kayak ini nih, ini saya bikin kesalahan, saya masuk ke ini yang nggak tepat gitu, jadi untuk itu kita perlu keluarkan dulu ya, keluarkan, kita tarik dulu. Sorry, where is it? Gitu ya, kita tarik dulu, kita keluarin karena tadi saya salah masukin. Nah balik ke acara ini lagi, kita akan minta bantuan sama si mata nenek. Ini sangat membantu tidak hanya bagi nenek-nenek tapi juga bagi orang yang minusnya. Nah kadang dia nih masalah nih kayak gini nih, patah karena jadi saya nggak sukanya benangnya CMC ini gampang patah, tapi kombinasi sama ininya DMC dia ini bolongannya agak gimana gitu ya, agak nggak rata. Jadi ya saya selalu kadang-kadang melakukan kesalahan seperti itu. Nah kita nggak boleh salah jalan lagi ya. Oke, ini saya yang salah naruh mata sekarang. Nah, kenapa kacau gini? Oke deh, kita tutup dulu di sini. Oke, kita selipin di belakang-belakangnya, lalu kita potong. Oke, ini adalah dasarnya cross stitch tadi ya, belakangnya kayak gini. Silakan kalian coba di rumah untuk bikin pola-pola lainnya. Jangan lupa yang kita butuhin adalah jarum, kain, benang, dan mata nenek, lalu pola. Bisa pakai pola apa aja, dan supaya lebih mudah kalian juga bisa beli kitnya langsung. Ada toko-toko banyak banget cross stitch, dan silahkan coba. Thank you.